Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Arifin, yang saya hormati segenap pengurus Ponpes Bustanul Arifin, adik-adik santriwati Ponpes Bustanul Arifin yang sangat kami banggakan, yang sangat kami cintai. Marilah senantiasa kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan siang menjelang sore hari ini kita masih diberi nikmat ya, berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang pertemuan Ponpes Bustanul Arifin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat kita nantikan syafaat beliau besok di yaumil kiamah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan intervensi hasil screening kesehatan jiwa yang screeningnya sudah kita lakukan di bulan Agustus kemarin ya. Terus kemudian kami mohon maaf yang kedua kalinya dikarenakan harus menyita waktu adik-adik semua, yang mana ini waktunya istirahat tapi harus kita minta waktunya mungkin kurang lebih 1 jam ke depan untuk duduk bersama di tempat yang mubarak ini dalam rangka intervensi hasil screening kesehatan jiwa. Teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan, adik-adik santriwati, mungkin ada yang kemarin tidak ikut kegiatan screening atau ikut semua. Ada yang tidak ikut? Ikut semua. Oke, alhamdulillah. Masih ingat dengan saya, nggih? Alhamdulillah. Saya adalah petugas dari Puskesmas Margoyoso 2. Ya, nama saya gampang Pak Edi. Kalau nanti ketemu di jalan ya disapa, jangan disambit ya. Disapa, kasihan kalau disambit nanti. Semoga menjadi jalinan tali silaturahmi, barangkali nanti bisa ketemu di tempat yang lain, bisa tetap terhubung dalam jalinan tali silaturahmi, karena tali silaturahmi itu kan tidak ketika bertemu saja, tapi ketika tidak bertemu itu masih saling mendoakan. Ya, itu adalah filosofi dari silaturahmi. Jadi tidak hanya ketika bertemu saja, tapi ketika sudah tidak bertemu, misalnya teman ada yang sudah boyong, itu tetap saling mendoakan. Itu silaturahmi. Kalau ketemu saling menyapa, saling membantu itu wajar. Tapi kalau sudah pulang, sudah lulus semua, tetap terhubung dalam doa ya, dalam harapan baik, lah itu yang dinamakan tali silaturahmi. Kembali kepada tema hari ini, kita mau melaksanakan intervensi. Intervensi itu adalah bahasa kulon kali ya, Dek. Bahasa luar ya. Kalau bahasa sini adalah tindak lanjut namanya. Tindak lanjut hasil screening yang kita lakukan kemarin ya. Kalau kemarin kita kan meminta jenengan semua mengisi lembar seperti ini ya, kalau masih ingat ya, itu kami minta izin jenengan untuk mengisi 6 pertanyaan. Sudah diisi ya dan tidak, entah dicawang atau dilingkari sama saja ya, yang mana itu menggambarkan sejauh mana tingkat kecemasan adik-adik semua dan tingkat depresi adik-adik semua ya. Itu sudah kami rekap, sudah kami buat kesimpulannya. Dari kesimpulan yang kami dapatkan itu ada yang tidak
cemas, ada yang tidak depresi. Ada yang cemas ringan, ada yang depresi ringan. Ada yang cemas berat dan depresi berat. Itu hasilnya insya Allah akan mendekati valid bila mana teman-teman mengisinya itu sesuai dengan apa yang benar-benar dirasakan, bukan karena latah ikut temannya, atau isinya itu bukan dari apa yang dirasakan. Kalau dari apa yang benar-benar dirasakan, perasaannya itu seperti itu, berarti itu mendekati valid. Karena alat ukur ini adalah alat ukur yang bukan karangan saya, tapi ini dari Kementerian Kesehatan. Koyoke simpel sederhana, hanya 6 pertanyaan tapi menggambarkan kondisi psikologis atau perasaan adik-adik semua. Saya sudah punya datanya, rekapnya, tapi tidak akan kita sebarluaskan, tenang saja. Karena itu adalah merupakan rahasia ya, dan hanya menjadi sebuah catatan dari kami, kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Terus kemudian dari apa yang kami dapatkan, maka kita harus datang lagi ya. Datang lagi dalam rangka apa? Dalam rangka menindaklanjuti hasil yang sudah kami dapatkan ya. Di antaranya ada yang cemas ringan, depresi ringan. Maka kita harus memberikan apa? Edukasi kesehatan. Ya, pada kali ini kami datang untuk memberikan edukasi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Kalau pendidikan itu jenengan sudah mutah-mutah ya. Di sekolah dikasih pendidikan, di pondok juga dikasih pendidikan ya. Tapi tidak ada salahnya akan kita tambah pendidikan tentang kesehatan ya. Kalian boleh tahu ada yang namanya Mbak Fatimah? Ya. Kemarin datang ke puskesmas ya. Nah, kemarin tak janji nanti kalau saya ke pondok tak cari Mbak Fatimah. Kemarin nganter temannya yang sakit ya ke puskesmas. Sudah sehat? Iya. Ya nanti akan kita terapi. Enggak ya. Tenang deh, tenang. Damai, peace. Kayaknya saya mudah mengingatnya ya Mbak. Saya melihat kayaknya memang seperti yang kemarin datang ke puskesmas. Mudah untuk mengingatnya karena kemarin saya janjikan kalau pas ketemu ketika di pondok saya akan cari yang namanya Mbak Fatimah. Alhamdulillah ketemu ya. Sehat ya Dek? Sehat ah? Tidak baik-baik saja? Oke ya. Kalau marah nggak gigit temannya toh? Kalau nggak gigit temannya aman ya. Aman. Oke, kita kembali ke tema ya. Ya terima kasih ya Mbak Fatimah yang ngantar temannya kemarin. Nah itu berarti termasuk pribadi yang berempati pada teman ketika teman ada yang sakit. Tepuk tangan teman-teman. Karena tidak semua orang itu mau loh ya nganter kancane periksa. Itu kadang kita itu melihat dari jauh itu, kancamu loro, temannya ada yang sakit, gimana udah baik kan belum, deloknya kok kadoan ya, nggak mau mendekat gitu. Ya kadang kan seperti itu ya. Tapi kalau pas ada snack terus mendekat gitu, enggak. enggak bercanda ya. Jadi kadang-kadang kita itu sulit menumbuhkan rasa empati kadang-kadang ya, karena biasanya kalau berempati itu ujung-ujungnya adalah kita kesel ya, ngantar teman ke puskesmas, ke rumah sakit itu kan kesel kan. Nah, kadang-kadang itu kita malas untuk melakukannya. Dan mending kita nggak usah tanya, mending diem aja, kita malah nggak repot gitu ya. Semoga tidak seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk kembali ke tema yang ingin kami sampaikan, bahwa ketika hasilnya itu ada yang depresi ringan atau cemas ringan, maka kita akan melaksanakan namanya edukasi kesehatan.
kesehatan. Nah, inilah pada kali ini kita akan melaksanakan namanya edukasi kesehatan. Ya mungkin sampai jam ini cocok gak ya, Dim? Ini jam 13.50 di jam saya. Mungkin nanti sampai menjelang asar lah, insya Allah kita udah selesai ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak, nanti kami buat PR saya untuk belajar. Nanti akan kita jawab melalui WA atau melalui potongan video yang bisa kami kirimkan. Gitu ya. Oke, kita akan memberikan pemahaman pada teman-teman semua tentang apa itu kesehatan jiwa. Mungkin kemarin sudah kita sampaikan sekilas ya. Ada yang masih ingat apa itu kesehatan jiwa? Yang dikatakan sehat jiwa itu yang seperti apa, masih ingat? Lupa? Kemarin tidak ingat, sekarang lupa ya? Ya karena memang di pondok itu banyak yang dipikirkan ya dia. Orangnya di sini, pikirannya di kan harus menghafal pelajaran, harus membuat PR. Di pondok harus mengikuti mungkin kajian kitab atau kajian yang lain. Terus harus nyetrika, harus nyuci, mungkin harus piket ya. Itu terus harus jahilin temannya enggak ya kalau itu ya. Ya. Jadi pasti banyak hal yang dipikirkan sehingga mungkin yang kemarin itu sudah lupa ya. Tapi tidak apa-apa. Kami coba ingatkan kembali bahwa yang dikatakan sehat jiwa itu adalah sebuah kondisi ya, sebuah kondisi ya, kondisi sejahtera baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sosial bukan sosial ya. Sosial bukan sosial itu adalah hubungan dengan orang lain atau lingkungan, itu namanya sosial. Apa tadi? Kondisi sejahtera baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah itu berani, bagus loh, berani. Keberanian itu tidak semua orang memiliki keberanian itu ya. Nah, fisik, mental, spiritual, sosial, sehingga memungkinkan seseorang tersebut ya, sehingga memungkinkan seseorang mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang pertama, yang kedua, mampu mengatasi tekanan. Yang ketiga, mampu hidup dengan produktif. Yang keempat adalah mampu bisa berkontribusi kepada lingkungan atau masyarakat. Nah, itu yang dikatakan pengertian sehat jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Itu dasarnya bukan karangan saya ya, saya hanya menyampaikan. Sudah dibuat, digodok oleh para ahli, para pakar. Jadi nek dikatakan sehat jiwa yaitu instrumennya. Pertama apa? Memahami, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, mampu mengatasi tekanan. Yang ketiga, hidup produktif. Yang terakhir, berkontribusi untuk masyarakat atau lingkungan. Pertanyaannya ya, pertinyi ini kalau menurut bahasa lawaknya ya. Kita itu sudah seperti itu atau belum kira-kira? Memahami kelebihan kekurangan kita itu sudah atau belum kira-kira deh? Panjenengan semua ya, termasuk saya juga loh ya. Kira-kira aku ini keluhihanku apa? Kelebihan saya itu apa? Kita itu sudah sadar atau belum kira-kira?
selama ini, atau kita bahkan tidak tahu aku sebenarnya ini punya kelebihan apa enggak yo, aku kekuranganku sebenarnya apa ya. Kadang kita apakah malah kita bingung, atau kita dengan sadar diri, dengan kesadaran penuh, oke, aku ini kelebihanku ini saya tulis, kekuranganku ini saya tulis. Pernah seperti itu, memetakan dirinya, kelebihan dan kekurangannya? Karena ini adalah kekuatan yang sangat vital, sangat utama untuk kita meraih kesuksesan, ya. Karena kan manusia itu kan sangat unik, ya. Kita itu sangat unik, ya. Ya, bukan antik loh. Unik. Uniknya kenapa? Karena satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Bahkan anak yang lahir kembar itu pasti ada perbedaan. Ada yang kembar di sini? Ada. Lain bapak, lain ibu. Ya. Jadi diperhatikan saja pasti ada perbedaan. Entah ada tai lalatnya, satu nggak ada. Entah di sifatnya, nah itu bisa berbeda, ya. Nah, itulah gambaran bahwa kita itu semua unik. Kita itu punya keunikan masing-masing. Ada kelebihan kita, tapi juga berikatan, bergandengan dengan kekurangan yang kita miliki. Terus langkah yang pertama apa? Yaitu tadi kita mengetahui dulu, memetakan dulu, menulis dulu kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Pertanyaannya seperti ini tadi ya. Apakah kita berani mengakui kelebihan atau kekurangan kita yang paling utama? Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita itu menutupi kekurangan kita dan membesar-besarkan kelebihan kita. Cenderungnya, ya. Jadi kita cenderung untuk menutupi kekurangan dan melebihkan kelebihan yang kita miliki. Atau tidak deh? Jadi bagaimana kira-kira? Ya. Mulai sekarang kita harus jujur untuk mengakui kelebihan dan kekurangan diri kita. Ya. Kira-kira kelebihan saya itu apa? Di bidang apa? Atau kemudian watak yang saya miliki ini sebenarnya watak saya itu apa? Kemarin saya pernah sampaikan tentang watak belum ya? Sudah ya? Masih ingat dek? Bahwa watak kepribadian ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya, masih ingat ya? Ya, ada namanya watak melankolis, luar biasa. Ya, ada plekmatis, ada sanguin dan kolerik. Nah, itu adalah potensi yang ada pada diri kita dari dalam, ya. Kita itu memiliki watak yang terbuka, maka punya kelebihan apa kira-kira? Yang terbuka itu biasanya mudah bergaul, banyak relasi, banyak teman, berani berargumentasi, berani menyampaikan. Kalau ada pertemuan biasanya duduknya paling depan, ya. Karena kalau ditanya tidak takut. Ya, jadi rasa ingin tahunya tinggi, kemudian cenderung menjadi seorang pemimpin. Nah, itu biasanya watak-watak terbuka. Kalau watak yang tertutup terdiri dari melankolis dan plekmatis itu biasanya kalau ada acara paling belakang duduknya. Terus kalau foto itu kadang nggak mau ada sesi foto itu nggak mau ketok, biasanya di belakang. Terus kalau ada pilihan-pilihan itu sulit menentukan. Ya. Itu adalah salah satu hal yang dimiliki oleh watak yang tertutup. Apakah ada yang salah atau lebih baik watak terbuka atau kurang atau lebih buruk watak tertutup? Menurut jenengan bagaimana? Sebenarnya secara fitrah, secara netral itu sama saja, ya.
Jadi watak terbuka juga punya kelebihan, juga punya kekurangan. Watak tertutup juga punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Tapi tampaknya seolah-olah yang watak tertutup cenderung mudah stres, cenderung mudah galau. Kalau watak yang terbuka itu cenderung low profile, kemudian nggak gampang sakit hati. Tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Pasti ada lebih di satu sisi dan kurang di satu sisi gitu. Jadi kita harus tahu kelebihan kita dan kekurangan kita. Misalnya kalau kita watak kita terbuka, biasanya berani menyampaikan, terus kemudian suka mengatur ya. Terus kemudian kalau ada sebuah kegiatan itu mesti dia lebih dominan. Tapi di satu sisi biasanya dia itu cenderung, tidak selalu loh ya, kadang kurang berempati pada orang lain, kurang memperhatikan perasaan temannya. Ya, seperti itu biasanya, tapi tidak selalu. Nah, kalau yang watak tertutup, dia punya kelebihan itu dia mudah berempati pada teman. Terus biasanya baik hati, rajin menabung dan tidak sombong biasanya. Ya, kalau yang tertutup itu, terus dia itu biasanya orangnya detail gitu ya. Dia biasanya suka menulis, ya. Terus kemudian cinta damai, tidak suka konflik. Tapi kelemahannya adalah mudah dimanfaatkan. Ya. Tapi tidak selalu loh ya, secara umum. Nah, kita harus mencari tahu ya, watak dasar saya itu apa. Kemarin sudah kita sampaikan kan, watak dasar itu tidak akan pernah berubah dari sekarang sampai kita tua. Kalau watak dasar kita itu memang wataknya kolerik atau watak terbuka yang dominan, jadi sampai tua pun kita akan suka organisasi, terus cenderung dominan. Kalau ada pertemuan suka tanya, terus kemudian duduk di depan. Nah, seperti itu. Kalau kita orangnya itu plekmatis, itu orangnya santun, terus kemudian cinta damai, nggak suka senang tukaran karo koncone ya, suka membantu temannya. Nah, tapi kadang-kadang dia mudah ditipu orang karena terlalu baik ya. Ya, kadang mudah dijahatin orang karena terlalu baik. Woan. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah tahu watak dasar kita, kemarin sudah kita ajari belum ya caranya untuk mengetahui watak dasar kita? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kayaknya sudah tak sampaikan ya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Pertunjukan ya? Luar biasa, masih ingat loh. Asik. Ya, boleh pulang, Dik. Boleh pulang. Jadi betul sekali, caranya adalah kita membayangkan kita itu bayangkan ketika kita masih unyu-unyu, masih SD, masih MI ya, masih belum terkontaminasi dengan medsos, dengan hiruk pikuk kehidupan ya, masih lugu, masih unyu ya. Caranya ya betul sekali, kita bayangkan di SD itu ada sebuah pertunjukan pentas ya. Terus kita itu kalau ditanya bu guru itu, Mbak, kamu itu mau jadi apa di acara ini? Gitu ya kemarin ya. Oke Pak, saya mau jadi pengarah laku atau sutradara. Itu berarti watak kolerik, terbuka yang kolerik. Jadi biasanya dia itu cenderung jadi ketua kelas, jadi pemimpin, jadi ketua kamar, ketua pondok ya, ngatur teman-temannya ya, suka ngatur-ngatur gitu ya, marah sama temannya biasanya. Itu pasti ada di satu komunitas pasti ada yang seperti itu. Apakah salah?
Tidak, yaitu adalah watak dasar kita yang kita miliki. Kita harus tahu identitas diri kita. Kita itu tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Buktinya nanti ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel enggak pernah akan salah alamat kan? Kalau paket bisa jadi salah alamat ya. Abang-abang paket itu datang, tanya dulu pasti ya, sudah tahu nomor teleponnya, tahu sudah ada alamatnya. Tapi bisa jadi kalau malaikat nggak pernah salah, maka hati-hati ya. Harus mempersiapkan diri, ya betul ya. Nah, kalau saya yakin kalau di pondok itu sudah persiapannya luar biasa ya. Terus setiap hari ngaji, setiap hari belajar ya. Jadi sewaktu-waktu pastikan kita semua didatangi kan. Ya, ketika sudah waktunya ya didatangi malaikat itu nggak bisa dihindari deh ya. Nah, kalau didatangi paket itu mesti senang soalnya untuk paketan ya. Ada informasi malaikat Israel sudah. Lah itu wah, ya kita udah persiapan belum kira-kira kan gitu. Ya, kembali lagi tadi sampai mana sih? Oh, watak kolerik ya. Nah, itu kalau kita langsung angkat tangan, Bu, saya pengen jadi yang mengatur laku, saya yang mengarahkan nanti kalau ada pertunjukan. Ya, itu berarti wataknya kolerik. Jadi watak terbuka yang paling dominan. Terus kalau kita jangan saya mau jadi yang main. Nah, itu namanya watak sanguin. Jadi kita itu pengen jadi artisnya. Ya, artisnya itu ada dua, ada yang artis yang tampilannya cantik, kemudian menawan, ada yang lucu. Nah, ada kecenderungan sanguin itu yang mengarah ke lucu. Nah, biasanya itu selalu dicari temannya, Mbak Fatimah mana ya gitu misalnya gitu. Karena kalau tidak ada itu biasanya agak rame gitu, nggak ada yang menghibur temannya gitu. Jadi dia itu yang bisa memecah suasana. Jadi suasana ini langsung ger gitu. Ya. Suasana itu kalut jadi ceria. Nah, itu pasti ada ya di pondok ataupun di sekolah itu yang baru jalan dari pintu gerbang itu sudah tertawa semua. Karena gesturnya itu sudah lucu gitu loh. Nah, terus kemudian sak pola-pola itu gawe guyu koncone. Nah, itu pasti ada seperti itu ya dia. Nah, itu karena memang kita itu ada gen dari kita lahir itu yang membawa tadi ya sifat dasar tadi. Ada yang kolerik dan sanguin. Ya. Terus pertanyaannya yang ada di sini ada yang merasa kalau membayangkan ketika pentas drama di waktu SD itu yang sanguin, ada bisa tunjuk tangan? Kalau mau jujur, nggak apa-apa, kita harus belajar. Oh, saya kok kayaknya memang lucu ya. Ya, terus kemudian aku itu senang tampil gitu. Misalnya belum disuruh sudah tampil ke depan misalnya. Bu guru belum minta, Mbak, kamu nanti ini ya tampil ke depan menghibur teman-teman. Guru nggak disuruh harus menghibur temannya di depan. Gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa punya watak dasar sanguin. Ya. Terus kalau yang tertutup apa wataknya? Yang tertutup adalah plekmatis, tertutup yang tidak sangat tertutup ini ya. Itu adalah ketika pentas drama dia itu pengennya jadi luar biasa. Pintar-pintar ya dia. Tepuk tangan untuk kita semua. Bustanul Arifin yang luar biasa. Berarti tidak salah saya datang ke sini 2 kali ya. Jadi memang betul ya. Jadi kalau yang namanya watak plekmatis itu, watak tertutup yang tidak sangat tertutup ya, itu kalau ada pentas drama dia pengen jadi penonton asapun dulu wae. Ya wis pokoknya do pentas kono aku tak nonton ya. Ya nek nonton ning ngisor kono do pentas kok. Aku tak nonton ana lucu kok aku tak tepuk tangan gitu. Karena apa? Dia itu cinta damai, gak kakean ribet pokoknya deh. Wis pokoknya napa diwehi ya mantuk, ora diwehi ya njaluk.
Ya, jadi dia itu pokoknya apa namanya kategori orang yang baik, orang yang sopan. Ya, itu adalah watak plek. Dan berdasarkan penelitian itu sebagian besar kita itu wataknya adalah pragmatis. Apalagi orang Indonesia, orang Jawa, nggih, monggo, matur nuwun, mboten. Badhe teng pundi? Badhe mriku. Saking pundi? Saking mriku. Nah, itu gambaran bahwa kita itu harus mengetahui watak dasar kita. Yang terakhir adalah watak melankolis. Itu kalau kita ditanya pengen jadi apa kira-kira? Jadi di balik layar. Di balik layar, bener. Betul sekali. Boleh pulang, Dek? Rumahnya mana? Ya, memang di balik layar. Jadi dia sing nulis skenario, Dek. Jadi dia pokoknya aku sing nulis ngarang cerita, neng aku mau ketok, ya. Aku sing gawe cerita dari awal, dari mulai pembukaan sampai terakhir ending ya. Sampai cerita selesai aku yang buat. Tapi aku gak sakit tok ya. Pokoknya aku gak tampil belas ning gone pertunjukan. Apa meneh mengarahkan gak usah ya. Itu watak melankolis. Jadi dia itu detail kalau nulis gitu, tapi tidak mau tampil di depan. Ada yang merasa menjadi watak melankolis? Orangnya sangat detail, ya. Kalau ada serbet miring itu pengen betulin. Ada temannya cepetan miring dibetulin. Kudunge kancane miring diukur, iki kurang 2 cm. Ya. Misalnya temannya lipstiknya terlalu lebar, wah ini kurang, tak ukur dulu ini 0,01 cm. Nah, ini kurang pas. Itu adalah watak melankolis. Orangnya sangat perfeksionis, kemudian detail. Nah, biasanya dia itu kalau yang diinginkan tidak tercapai biasanya sangat merasa sedih sekali. Nah, makanya dia kalau yang diharapkan tidak tercapai terus sedih, menangis, ya, murung gitu. Nah, tapi dia itu akan menjadi seorang penulis yang handal, mengarang cerita fiksi, non fiksi, pinter dia. Itu membuat puisi gitu. Itu pinter. Dia itu hobinya menulis. Ada yang diantara jenengan semua seperti itu? Terus perlu kami sampaikan bahwa watak dasar kita itu tidak akan pernah berubah. Kalau valid tuh ya, validnya itu harus diukur jenengan itu memang benar-benar belum terkontaminasi, mikir ketika membayangkan ketika jenengan waktu SD atau MI ditanya Bu Guru ada pertunjukan kamu pengen jadi apa? Ya itu 80% berdasarkan para ahli itu valid. Ya. Kira-kira jenengan sifat dasarnya apa? Sudah merasa melankolis. Jenengan apa, Dek? Adanya sudah tahu kalau mau jujur loh ya, kita jujur bayangkan seperti itu akan paham dan tahu bahwa itu watak dasar saya. Mengakui oh ya kayaknya memang bener ya, aku itu memang watak aku itu sanguin ya, memang aku itu lucu, kemudian suka tampil di depan, pengen jadi artis misalnya. Nah, itu adalah watak dasar kita. Tapi ada namanya watak pembelajaran ya, watak pembelajaran itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh keadaan, situasi, budaya, pelajaran, informasi. Ya, wataknya tetap 4 tadi, ya, wataknya tetap 4 tadi, tapi akan mempengaruhi watak dasar tadi. Misalnya sebenarnya watak melankolis itu kan, watak pragmatis itu kan tertutup. Kalau diajak pergi kemana-mana, enggak, aku di sini saja, aku enggak suka pergi-pergi, aku mending di kamar.
Nah, itu adalah watak tertutup. Tidak suka ngomong di depan umum. Nah, tetapi kelak di kemudian hari misalnya jenengan wataknya pragmatis, tapi kok iso ngomong di depan umum? Kenapa kira-kira? Karena belajar. Sebenarnya itu dia itu males lah ya ngomong, gak nyaman kita diperhatikan di depan umum itu. Beberapa pasang mata melihat itu rasanya kayaknya kok gak nyaman ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan ya seperti saya ini itu harus ngomong di depan, maka harus belajar, berani ya. Berarti watak saya yang pragmatis itu tertutup kan? Nah, tapi saya memiliki watak pembelajaran bisa sanguin, bisa kolerik, sehingga saya berani menyampaikan di depan umum. Watak asli tidak akan pernah berubah, tapi akan ada namanya watak pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya, jenengan watak dasarnya apa, watak pembelajarannya apa? Kira-kira bisa enggak memetakannya? Harus bisa, karena ini adalah dasar kalau kita mau sukses. Harus tahu watak dasar saya itu apa, watak pembelajaran saya itu apa. Nah, itu adalah dasar kita, karena itu adalah kekuatan kalau kita tahu watak dasar kita ya. Aja podo meri ya. Terima kasih. Oke. Watak dasar kita harus kita tahu, kemudian watak pembelajaran kita harus kita tahu. Terus tadi sudah paham ya kelebihan watak terbuka? Kelebihan watak terbuka apa? Orangnya itu berani tampil, kemudian berani mengungkapkan pendapat, bahkan kadang bisa berani marah pada orang lain. Kadang orangnya tegas, cenderung keras, tegas, ya, berani tampil di depan, berani mengungkapkan pendapat di depan umum. Itu watak yang terbuka. Nah, kelebihannya, kekurangannya mungkin kadang-kadang, tidak semua, kurang berempati pada teman, ya. Kabeh sekancane diwamui kabeh, entah sakit hati atau enggak, temannya enggak tahu gitu. Ya, mungkin tidak selalu ya. Terus watak yang tadi yang terbuka, yang sanguin, itu dia lucu, kemudian tidak mudah sakit hati, kelebihannya. Terus kemudian suka menghibur orang lain. Kalau ada masalah mudah lupa. Ya, kamu kok tadi kok sekarang sudah senyum-senyum, ya tadi ada apa ya, aku lupa ya, lupa kalau ada masalah. Itu kelebihannya ya. Jadi tidak mudah stres. Tapi punya kekurangannya apa? Kurang teliti, kemudian kadang ceroboh ya, itu kadang guyon, mungkin merasa tidak menyakiti orang lain, tapi ada yang tertusuk misalnya, ya luka tapi tidak ya. Jadi itu harus kita maksimalkan kelebihan dan kita minimalkan kekurangan watak tersebut. Terus kemudian kalau watak yang tadi yang melankolis, dia orangnya teliti tapi mudah stres. Kalau yang kita harapkan kan orang perfect itu kan, kalau yang diharapkan gak tercapai kan, waduh, merasa tidak berguna kan gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi dia orangnya perfect, teliti, tapi di satu sisi nanti akan mudah jatuh kalau yang dicita-citakan tidak tercapai. Nah itu, maka kita harus ambil yang positifnya, tetap jadi orang teliti, tapi kalau yang dicita-citakan tidak tercapai, ya itu sebuah proses gitu. Nah itu membutuhkan pembelajaran. Kalau kita tidak tahu watak itu, watak dasar kita, oh saya itu melankolis ya, tapi kita tidak tahu kelemahannya, nah itu nanti kalau ketika mudah stres nanti ya. Tapi kalau kita sudah tahu kan, oh aku ini watakku melankolis ya, jadi aku siap-siap konek sing tak karepke gak berhasil ya aku ya nggak apa-apa, yang penting aku sudah berusaha, tak evaluasi lagi,
coba lagi, evaluasi lagi, coba lagi. Hidup kan seperti itu, Adik. Hanya perputaran, perjalanan, ya, perjalanan. Hidup kan perjalanan. Nah. Kadang yang sukses, kadang tidak, kadang sukses, kadang tidak, gitu. Ya, sebuah proses perjalanan. Itu ya, intinya adalah kita harus memahami kelebihan dan kekurangan kita. Itu modal dasar harus kita pegang satu ya. Yang kedua, kita harus bisa mengatasi tekanan. Ada yang nggak pernah terkenal masalah? Dari yang ringan, sedang sampai berat? Ada yang pernah ada masalah? Pasti kita ada masalah, ya. Karena Allah pun menyampaikan bahwa jangan mengaku beriman kalau tidak mau diuji. Jadi Allah memberikan ujian dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita naik derajat, naik kelas, ya. Seperti hari ini jenengan ada tes di sekolah, itu kan tujuannya supaya apa? Supaya pinter, supaya dapat pengetahuan, supaya lulus, ya. Begitupun Allah menguji adik-adik semua itu supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, orang yang berakhlakul karimah. Karena itu yang kita bawa, ya, yang kita bawa. Kalau di dunia itu kan hidup berapa lama deh? Ada yang kalau Kanjeng Nabi kan 63, ya. Ya, kalau kita nggak tahu ya, mungkin bisa jenengan duluan, saya yang belakangan. Atau saya yang belakangan, jenengan duluan, monggo dah, Pak. Jadi kami persilahkan lah ya. Jadi kita tidak tahu karena umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri, karena yang dikatakan cerdas dalam Islam itu ya, yang cerdas dalam Islam apakah yang pandai yang IQ-nya 150? Ya. Yang cerdas adalah yang mempersiapkan diri menghadapi ya akhirat atau kematian. Ya. Karena semua kita pasti akan mati, akan meninggal, ya. Itu pasti. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya yaitu mbah kita meninggal gak pernah balik lagi, ya. Tetangga kita ada yang meninggal gak pernah balik lagi, ya. Berarti itu kan selama-lamanya, ya. Itu yang abadi, ya. Abadi selama-lamanya sampai wallahu a'lam, ya. Jadi kita di dunia ini ada sementara. Dunia adalah titipan. Dunia adalah sebuah perjalanan. Life is journey. Not destination. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Ya. Bisa jadi quote, jadi nanti tulis di buku-bukunya. Life is journey, not destination. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi kalau kita mau jenengan mau rekreasi mungkin di Jawa Timur, ya. Kita mau ke Jawa Timur, jenengan harus punya apa? Uang. Uang itu apa? Bekal. Jadi kita mau pergi kemana pasti harus bawa uang atau bekal, ya. Apalagi kita mau ke akhirat, harus bawa bekal. Bekalnya apa? Ya amal, ya. Baik sama teman, ya. Rajin menabung amal maksudnya, dan tidak sombong. Murah senyum, ya. Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya mana senyumnya? Ya.
Kanan 2 cm, kiri 2. Harus simetris ya, nggak boleh menceng. Jadi senyum yang bagus itu adalah senyum yang simetris ya. Kalau menurut riwayat itu kan Kanjeng Nabi kalau senyum kan sampai giginya kelihatan. Tapi syaratnya harus sudah sikat gigi ya. Harus simetris kanan dan kiri gitu. Mungkin bisa dilatih di cermin nanti senyum. Sudah simetris belum kira-kira gitu ya. Ya. Jadi teman-teman semua harus bisa mengatasi tekanan. Tekanan itu bisa datang dari dalam dan dari luar. Dari luar contohnya apa? Dibully temannya, terus dimarahin temannya, dimarahin guru misalnya, atau ada sesuatu yang membuat sedih dari luar. Kehilangan sesuatu misalnya. Ya, kehilangan sandal misalnya. Wahai sandalku yang kusayang. Misalnya seperti itu ya. Terus kemudian yang dari dalam apa kira-kira? Sering merasa sedih ya. Merasa sedih karena teringat masa lalu misalnya. Ya mungkin ketika kecil pernah disakiti ya. Sakiti oleh siapa gitu ya. Karena apa Dek? Karena setiap kita entah dalam bobot yang kecil maupun sedang maupun berat pasti pernah tersakiti ya. Pernah tersakiti gak Dek? Ya. Kita itu kan menurut apa namanya ilmu tumbuh kembang ya. Itu kita itu sudah mulai tertarik dengan lawan jenis itu ketika balita. Ya. Itulah kenapa anak perempuan itu pasti akan ya menurut penelitian ya akan lebih dekat dengan bapaknya. Anak laki-laki akan lebih dekat dengan ibunya. Itu ada namanya fenomena Elektra kompleks dan Oedipus kompleks ya. Kalau di zaman Yunani itu muncul istilah itu karena apa? Sampai itu ada dia itu melukai ibunya karena cemburu ya, cemburu bapaknya sama ibunya deket. Nah, itu hanya sebuah sejarah ya. Sehingga muncul nama Elektra kompleks dan Oedipus kompleks. Karena apa? Karena cita pertama dari seorang anak perempuan adalah yaitu menurut ilmunya, menurut penelitiannya seperti itu. Nah, itulah kenapa kita itu akan sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis itu sejak muda, sejak balita, sejak anak-anak. Ya, kita ada ketertarikan dengan lawan jenis. Karena fitrah kita ya tertarik dengan lawan jenis. Yang tidak fitrah adalah kalau kita tertarik dengan sesama jenis. Itu tidak dibolehkan ya. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus tetap itu tadi karena itu fitrah kita, karena di dalam tubuh kita itu ada apa Dek? Hormon. Jadi kita itu dipengaruhi oleh hormon. Kalau perempuan itu ada namanya hormon estrogen, progesteron, sehingga dengan menstruasi ya. Kalau laki-laki testosteron. Nah, itu sudah sedemikian rupa Allah menciptakan sehingga kalau laki-laki ya tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Terus itu tidak bisa kita hilangkan, fitrahnya akan tetap ada sampai ketika teman-teman menunggu waktunya menikah. Iya, ketika kita menikah maka itu gerbangnya sudah dibuka kita untuk dibolehkan mencintai seorang lelaki yang aku dambakan menjadi imam, menjadi ayah dari anak-anakku. Maka mulai sekarang harus diafirmasikan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya semoga nanti ketika sudah waktunya mendapatkan seorang imam yang tinggi. Berarti tangga.
tinggi, putih, kemudian soleh, kemudian berkecukupan, orangnya care, ya, terus kemudian penyayang, pengertian, apa yang inginkan diberikan. Nah, boleh berdoa seperti itu deh, karena menurut ilmunya ya, apa yang kita doakan itu akan kembali pada diri kita. Ya, kalau kita afirmasinya selalu positif, nanti dapatnya juga positif. Karena kan hidup kan berpasang-pasangan ya. Jadi orang baik insya Allah akan mendapatkan pasangan yang baik. Orang yang kurang baik mendapat pasangan yang kurang baik. Jadi itu akan menarik energi deh. Kok delalah ketemu yo, ya Allah aku pernah bingung ini kok yo keturutan. Nah itu nanti bisa dibuktikan kalau memang jenengan doanya tulus ya. Karena itu ada namanya gelombang elektromagnetik deh. Ketika jenengan berdoa itu akan terpancar keluar dan akan menarik energi kembali ke alam semesta, energi alam semesta kembali ke jenengan. Gitu. Delalah aku yo ketemu deh, ketemu yang jenengan harapkan. Apakah semuanya mengharapkan nanti akan menikah? Iya, ketika waktunya. Nah, oleh karena itu mulai sekarang harus diafirmasikan ya. Ya, diafirmasikan. Tapi ya untuk tetap sinau ya. Kok afirmasi terus kok sinau? Jangan ya. Belajar harus, kemudian mengafirmasikan hal-hal yang baik juga harus. Ya, karena kan ketika teman-teman itu sudah tadi ya sudah ada hormonnya, hormon estrogen dan progesteron, pasti kan rasa ketertarikan itu kan sebenarnya kan selalu ada. Nah, itu tetap dipelihara, tapi dengan koridor yang dibolehkan dan tidak boleh dibolehkan ini sudah tahu ya. Tapi di sisi lain jenengan selalu berdoa gitu. Semoga ketika waktunya nanti jenengan mendapatkan yang sesuai yang jenengan harap. Ya, itu harus mulai sekarang ya. Insya Allah nanti 5 berapa tahun lagi mau deh? Umurnya berapa? 15 sih kalau nikah misalnya 25, ada yang 22. Nah, sebentar lagi ya. Mulai sekarang harus mempersiapkan di secara mental, secara fisik, membekali diri dengan pengetahuan kesehatan tentang ilmu fikih ya. Fikih apa namanya? Ya yang fikih yang harus dimiliki ketika harus berumah tangga kan banyak. Fikih tentang kewanitaan, fikih tentang banyak hal lah yang harus dikuasai. Nanti bisa digunakan untuk berkeluarga. Begitu ya teman-teman semua. Yang kedua tadi bisa menghadapi tekanan ya. Tekanan banyak halnya, banyak macamnya, dan kita harus bisa menjadi pemenang. Jangan sampai kita tertekan dengan kita tidak tahu nanti jenengan ketika beberapa waktu yang akan datang seperti apa masalah yang dihadapi, tidak akan pernah tahu. Yang harus kita miliki adalah mempersiapkan diri ketika pas jatuh tidak patah, ketika terperosok tidak rusak. Jadi kita tetap harus tangguh. Ketika jatuh bangkit lagi ya, seperti itu. Jangan sampai jatuh lagi di lubang yang sama. Kita mempelajari, oh ternyata ini kesalahan saya itu saya tidak akan ulangi lagi gitu, ya. Terus kemudian ada permasalahan yang pelik, jenengan sudah bisa menyelesaikan, nanti akan mampu menyelesaikan masalah yang sama di waktu yang akan datang. Itulah salah satu fungsi dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terus merasa, waduh aku kok nggak diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, aku kok seperti ini ya, teman-teman saya selalu happy kok aku banyak masalah ya. Justru jenengan itu adalah orang yang sudah dipilih untuk mendapatkan ujian itu, berarti jenengan mampu, dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi tetap semangat bila mana ada yang galau, ada yang merasa banyak ujian ya, berarti jenengan itu orang yang tangguh. Jadi
Jadi jangan perlu menggali, oh mungkin aku memang diberi tanggung jawab ini karena aku mampu melewatinya. Kalau jenengan sudah mampu, jenengan melewati masalah yang sama akan terbiasa. Gitu. Ya, bisa mengatasi tekanan. Yang ketiga adalah hidup dengan produktif. Kita harus bisa hidup dengan produktif, bisa menghasilkan karya. Kalau teman-teman santri yo belajar, berprestasi, berbakti pada orang tua, takdim sama guru, sama kiai, sama pengasuh pondok, ya takdim, menghormati, ya. Terus kemudian mungkin kalau di pondok bisa menghafalkan apa? Alfiah Ibnu Malik misalnya. Sampai berapa PT? Atau kitab-kitab yang lain ya gitu. Jadi pengasuh atau kiai ini pun nopo ngasto kitab jenengan wis lanyah gitu. Wis sinau dhisik gitu. Pernah seperti itu deh. Ya kalau menurut riwayat itu kan kalau nggak salah ada Ibnu Hajar Al-Asqalani atau siapa ya, punya guru itu pinter, punya murid juga pinter. Jadi dia bingung kalau mau ngajar juga belajar, kalau mau ngaji juga harus belajar karena gurune yo pinter, duwe murid dia pinter. Jadi nek mulang iku yo dadak sinau dhisik karena muridnya pinter gitu. Nah, itu semoga jenengan seperti itu ya. Jadi itu ada sebuah itu tadi apa namanya ulama yang kalau nggak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani ya itu gurunya pinter luar biasa, karyanya banyak, muridnya juga pinter pas mulang yo. Rada nganu, meh mulang itu kudune sinau dhisik karena muridnya kan kita nggak belajar itu muridnya wis tahu dulu gitu. Ya itulah ya. Itu ya. Yang ketiga adalah bisa hidup dengan produktif. Yang keempat, yang terakhir adalah bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita sebisa mungkin itu harus bermanfaat pada orang terdekat, minimal pada diri kita sendiri. Sudah pernah merasa bermanfaat untuk dirinya? Sudah pernah nggak melakukan self talk? Bisa bicara pada dirinya sendiri, bukan bicara sendiri loh ya, beda. Bicara pada diri kita sendiri, berkontemplasi atau muhasabah atau merefleksi diri, ya. Melakukan refleksi diri, apakah kita ini sudah ada manfaatnya untuk diri kita sendiri atau enggak ya, atau kita hanya memperhatikan orang lain, people pleaser, hanya berbuat baik pada orangnya tapi kita enggak pernah berbuat baik pada diri kita sendiri, enggak pernah peduli dengan apa yang kita rasakan. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya. Kita harus baik pada orang dan juga baik pada diri kita sendiri, porsinya harus seimbang ya. Jadi mulai sekarang kita upayakan ya, berupaya menjadi orang yang bermanfaat, tapi juga jangan sampai kita itu menjadi sakit karena kita terlalu membantu orang lain tapi kita tidak pernah memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Ya untuk diri kita sendiri, bahasanya gaulnya me time misalnya ya. Nggak ngapa-ngapain, hanya duduk sendiri ya, kita berkontemplasi dengan diri kita sendiri misalnya. Nah itu juga kadang-kala harus kita lakukan itu ya. Mulai sekarang teman-teman harus lebih selain memperhatikan orang lain juga harus care pada diri kita sendiri itu ya. Beri waktu diri untuk tersenyum dan bahagia. Jangan kita hanya ingin pencapaian, perolehan, penghargaan, tapi kita sendiri tidak merasa sukses dan bahagia. Semoga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita juga merasa bahagia. Sudah merasa bahagia?
Definisi bahagia itu apa sih? Wah, orang dikatakan bahagia bagaimana kira-kira? Banyak uang. Juga setidaknya mencintai orang lain. Jadi dalam hidup kita itu kan, kita itu yang kita cari apa? Memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan, keinginan. Ya, kalau itu terpenuhi itu sudah bahagia atau belum kira-kira? Ada yang bahagianya kalau kebutuhannya tercukupi. Ada yang bahagia kalau wah, aku kalau juara pokoknya bahagia. Aku nganggur lomba ini kok juara, aku bahagia. Berarti dia indikatornya adalah kemenangan. Kalau kalah ya nggak bahagia. Terus ketenangan ya. Aku itu bahagia kalau suasananya nyaman, ada suara musik, air mengalir, tik 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 gitu. Suara angin berembus sepoi gitu. Ada angin sambil meniup rambutku misalnya. Nah, itu ketenangan, tidak ada keributan di sekitarku, tidak ada bising, tidak ada yang ngomong macam-macam ya. Aku bahagia. Itu kalau indikatornya ketenangan. Kalau indikatornya alat ukurnya adalah kesenangan, aku kena sing tak pingini kecukupan. Aku pengen aku pengen mengoneng kene, aku pengen tubuh iki, aku pengen duwe iki keturutan, aku bahagia. Nek durung aku urung bahagia pokoknya. Nah, sehingga bagaimana kita mempersepsikan bahagia itu. Kalau kita mau perumit mesti rumit sekali deh. Ya, tapi kalau kita mau sederhanakan bisa sangat sederhana bahagia itu. Ya tinggal tadi jenengan alat ukurnya mau sing mana gitu. Ya nek jenengan mau perlebar maksudnya poe aku nek baru mencapai ini targetku terpenuhi, aku lagi bahagia. Lagi iso guyu. Lagi rasanya tercep-tercep ning awak, seneng layang-layang, adem gitu, nyaman gitu. Nah, definisi itu yang jenengan inginkan ya. Jenengan nek wis berhasil lagi iso bahagia. Nek jenengan yang cari yang sederhana yo. Nek wis entuk sing sederhana jenengan sudah bahagia. Keputusannya ada di mana? Betul sekali. Jadi itu kesimpulannya garis besarnya itu ya. Garis bawahnya. Apa namanya? Inner line, jadi underline ya. Itu adalah benang merahnya. Ya, jadi yang bisa menentukan bahagia adalah diri kita sendiri ya. Mungkin bisa terpengaruh oleh orang luar atau lingkungan ya. Tapi jangan dipengaruhi kebahagiaan kita oleh apa? Oleh itu apa namanya? Harus apa namanya sekarang namanya deh? Validasi. Kadang-kadang kita tuh pengen dapat validasi. Jangan terganggu oleh validasi orang lain, validasi lingkungan, validasi masyarakat ya. Jadi kita itu bisa menentukan bahagia kita sendiri. Mau bahagia? Maka tentukanlah standarnya mulai sekarang. Standarnya jangan terlalu lebar supaya tidak sulit mencapainya. Nek terlalu lebar jenengan kok ngasih tuwo ya urung bahagia ya. Gitu. Lah nek sing diangen-angen urung tercapai kan enggak pernah bahagia kan gitu ya. Jadi mulai sekarang buatlah standar bahagia itu yang sederhana. Tapi tetap harus ada itunya, peta jalannya, orang terus ngawur aku pokoknya bahagia gini iki. Nah, itu berarti belum ya. Kita buat peta jalannya gitu. Buat apa namanya? Dibuat gambarannya terus kemudian dibuat petanya seperti apa gitu, oke? Terus kemudian kita mau seperti apa bahagianya, mau sampai kapan, buat standar waktu, ya. Jadi kalau jenengan, oke, saya kalau sudah bisa melakukan ini, berupaya maksimal, mengupayakan kebaikan pada semua orang sebisa-bisanya, saya sudah bahagia. Itu kan sederhana ya, Dek? Nah, berarti jenengan yang bisa menentukan, tidak orang lain mulai sekarang.
Insya Allah kalau kita sudah bahagia, energi yang kita yang keluar ya enak semua deh. Ngaji ya adalah gampang. Nanti belajar ya nyaman. Cita-cita adalah mungkin terpenuhi karena apa? Energi dalam tubuh kita positif. Ya, tidak mudah sakit hati, tidak mudah uring-uringan, tidak mudah jatuh. Ya, kalaupun jatuh kita tetap bangkit lagi atau tetap tangguh gitu. Jadi terpelanting tetap bangkit lagi. Ya, karena kehidupan kan enggak selalu mau jalan itu kan bergelombang. Kadang turun, kadang nanjak gitu, kadang turun, kadang nanjak. Jadi kita harus punya ketahanan. Kapan harus nanjak itu butuh energi. Ya, nanjak itu harus digas. Kalau turun direm, betul sekali. Kita harus punya keterampilan kapan ngegas, kapan ngerem. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Nanti insya Allah berjalannya waktu jenengan akan bisa melaksanakan tadi dengan pengalaman dalam perjalanan kehidupan. Hidup adalah seni mengambil kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem, kapan harus diam. Kadang-kadang kita juga harus diam deh. Kalau tidak memungkinkan jangan terus jalan, nanti jatuh. Kadang-kala kita harus diam dulu. Oke. Diam bukan berarti tanpa apatis loh ya diamnya, tapi diam kita tahu bahwa kita memang tidak memungkinkan untuk jalan. Kadang-kadang juga harus mundur ke belakang sedikit, tapi ojo kaduan mundurin. Ya kok kedelonyoren ya. Mundur sithik dalam rangka mau naik lagi. Begitu ya teman-teman, karena sudah 1 jam. Ya sudah 1 jam. Sudah jam 14.47, tidak bisa kalau berlama-lama ya. Sebelum kita akhiri, ada sebuah kesimpulan bahwa itu tadi saya sampaikan bahwa hidup adalah perjalanan ya, bukan tujuan. Jadi gunakan perjalanan kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, yang baik untuk bekal kita di yaumil akhir, di alam akhirat yang selama-lamanya ya. Percaya nggak deh kira-kira deh? Ya. Percaya kan kalau kita hidup ini hanya sementara? Kalau tidak percaya nanti pas ketemu di sana nanti ya. Karena itu sudah ada apa? Kalau kita itu dalam beragama Islam sudah sangat luar biasa deh. Kita sudah ada petunjuknya. Ya ini apa? Di dalam Al-Quran itu sudah ada semuanya di kita nanti di alam barzakh seperti apa, nanti di akhirat surganya ada berapa pintunya, kemudian sampai gambaran surga seperti apa, itu sudah sangat jelas. Beda dengan agama-agama yang lain, di dalam Islam itu sudah sangat terperinci dan jelas gitu. Jadi kita tidak perlu ada keraguan lagi dalam beragama ya. Dan insya Allah akan membawa kita ke kehidupan yang abadi dengan bahagia. Kalau bisa di dunia ya bahagia, di akhirat juga bahagia. Apapun yang kita alami, yang kita miliki. Begitu ya teman-teman semua. Oke ya, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo kalau ada pertanyaan teman-teman semua, monggo. Nggih. Pribadian ganda ya. Oke, bagus sekali. Namanya adik siapa? Mirna. Oh, oke. Dek Mirna. Bapak Timah tanya apa enggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada belakang? Belakang biasanya banyak pertanyaan. Alhamdulillah dapat minum lagi ya. Gak ada?
Oke, kita jawab dulu ya. Pertanyaan sangat bagus sekali, tepuk tangan. Jadi keberanian untuk bertanya itu sangat luar biasa deh. Ya, itu tadi mengumpulkan keberanian itu sudah dari tadi ya dikumpulkan keberanian yang ya berani tanya itu sangat luar biasa, nanti bisa dilatih dan dibiasakan ya deh. Kalau ada pertanyaan nanti dibiasakan untuk disampaikan. Makasih deh. Terima kasih. Ini harus diminum semua ini. Apakah ada kepribadian ganda ya? Kalau bahasa medisnya itu bipolar disorder. Ya. Ada namanya dua kutub deh. Jadi kondisi di mana ada perubahan mood yang ekstrim. Ya, dari mulai mood yang rendah sampai mood yang tinggi. Mood yang rendah itu sedih, apatis, bahkan depresi. Kemudian mood yang tinggi adalah kegembiraan yang berlebihan atau disebut manik ya. Jadi antara manik dan depresi itu terjadi perubahan yang cepat ya. Kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang sedih. Jadi moodnya swing ya. Swing itu bersayap ya. Bersayap ya. Jadi swing, kadang sedih, kadang gembira, kadang sedih, kadang gembira. Ya itu memang sebuah namanya disorder ya. Disorder itu berarti sebuah gangguan ya. Disebabkan oleh karena apa? Ada namanya faktor protektif dan faktor resiko ya. Faktor protektif, faktor resiko dulu ya. Faktor resiko mungkin ada faktor keturunan ya. Di dalam otak kita ada struktur sel otak ya, ada namanya neurotransmitter. Ini sedikit teknis ya dia. Semoga nggak bikin pusing ya. Neurotransmitter di dalam otak kita ada sekitar 100 miliar sel otak. Kata para ahli. Ada yang mengatakan 86 miliar. Kok berhitung ya dia? Pada sel otak itu saling bersambung satu dengan yang lain, deh. Ini ibaratnya ujung saraf ya. Hampir seperti ini memang deh. Namanya sinaps, ya, dendrit. Jadi ini saling bersambung dengan ujung yang lain. Ya, sini sama sini itu dihubungkan namanya neurotransmitter. Ini saling berhubung. Ya, ada namanya neurotransmitter. Ya. Jadi di otak kita itu dihubungkan satu dengan yang lain yang namanya neurotransmitter. Ya, neurotransmitter itu terdiri dari hormon. Ya, di antaranya adalah hormon serotonin, hormon dopamin. Ya. Yang ketika kita sedih berlebihan itu ada hormon yang naik kadarnya. Ada yang ketika kita sedih itu kadarnya sangat turun. Dan itu dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Jadi tapi tidak selalu ya. Kalau ahli ada yang mengatakan 10% kesehatan kita dipengaruhi oleh faktor keturunan. Ya, jadi kalau nuwun sewu ya, entah generasi ke-7 ke atas kita itu ada yang seperti itu. 7 generasi ke bawah mungkin akan berpotensi mengalami seperti itu. Ya, jadi strukturnya memang seperti itu, Dek. Struktur itu apa bahasa gampang ya? Jadi susunan sarafnya, kemudian otaknya memang sudah seperti itu. Ada faktor keturunan, entah dari kakek, nenek, buyut, mbah, canggah 7 generasi ke atas. Ya, kita kan tidak tahu kita tidak bisa memilih terlahir dari siapa kan. Itu terpengaruh oleh tadi. Jadi itulah kenapa kita harus bersikap baik, berperilaku baik, bergaya hidup sehat supaya nanti 7 generasi ke bawah kita itu yang entah kita sumbang berapa persen kita tidak tahu, wallahu a'lam ya. Itu kebaikan-kebaikan yang kita kondisikan itu yang sampai pada cucu kita, sampai pada buyut kita. Itu memang seperti itu, sangat rumit kalau dijelaskan ya. Nah, tapi salah satunya adalah tadi saya sampaikan ada namanya faktor resiko yang mungkin bisa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi saya sampaikan tadi itu dipengaruhi tadi hormon yang menghubungkan ujung saraf satu dengan saraf yang lain. Dibayangkan ya, Dek, ada 100 miliar hubungan, Dek, dari satu sel di dalam otak kita loh.
Sepiro gede nih, cuili-cuili ya dia ya. Di antara sambungan itu ada neurotransmitter yang saling menghubungkan. Itu ada gelombang namanya potensial aksi, ada gelombang listrik ya. Ibaratnya itu kan ada kabelnya, terus nanti saling terhubung ini satu dengan yang lain. 100 miliar. Pernah lihat uang 100 miliar? Banyak sekali kan, berarti di dalam otak kita rumit sekali ya. Kok iso ya dek ya. Nah, itu saling terhubungnya sel-sel itu oleh neurotransmitter itu yang menentukan bagaimana kita berperasaan. Ya, kok iso muncul sedih, iso muncul nangis, iso muncul gembira. Ya itu tadi yang mempengaruhi hormon-hormon tadi deh. Ya, secara biologis, secara fisik ya. Nah, itulah kenapa kalau memang sudah ada masalah di situ maka harus dibantu dengan obat. Supaya apa? Supaya yang menghubungkan sel satu dengan sel yang lain itu seimbang. Uga keluwen juga uga kurang. Okay. Serotonin yang tadi saya sampaikan, nek serotonin kurang kok ya gampang susah, nangisan. Nek serotonin kakean, gampang guyu dhewe ya. Kancane susah malah guyu dhewe gitu. Nah, ya itu ya namanya bipolar order atau ada yang ngarani kepribadian ganda. Ada yang mengatakan dua kutub ya. Ada dulu ya dia. Nanti sebentar lagi selesai. Misalnya jamaah ya. Jamaah libur.